Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum sahabat, kenapa sapi dijadikan nama surat dalam Al-Quran? Sapi juga merupakan nama satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surah ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Singkatnya, seorang pria kaya dari Bani Israel tidak punya anak. Ahli warisnya hanya anak saudaranya, mungkin tidak sabar menunggu, agar mendapat warisan. Maka kemenakan membunuh pamannya, kemudian di malam hari dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seseorang dari Bani Israel. Besoknya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pembunuhnya, yang lain menolaknya. Masyarakat pun bertanya kepada Nabi Musa, atas petunjuk Allah, mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Bukannya mereka, Bani Israel, bersegera melaksanakan perintah Nabi Musa, mereka malah menuduh Musa mempermainkan atau mengolok-olok mereka. Barangkali dalam pikiran mereka, apa hubungannya mencari sang pembunuh dengan menyembelih seekor sapi betina? Sekalipun sudah banyak peristiwa hebat-hebat dan luar biasa mereka lalui bersama Musa, tetap saja Bani Israel itu belum mempercayai Musa sepenuhnya. Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Dipilihnya sapi untuk disembelih, bisa kita hubungkan dengan peristiwa penyembahan sebagian dari Bani Israel terhadap patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Untuk mengikis habis sisa-sisa kultus terhadap sapi dari hati dan pikiran mereka, maka mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Sebenarnya dengan mudah mereka bisa mencari seekor sapi mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah yang disampaikan oleh Musa. Tetapi mereka malah bertanya lagi, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Perhatikan kembali kalimat yang mereka gunakan, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu," seolah-olah Allah itu hanya Tuhannya Nabi Musa semata. Penggunaan kalimat kamu, bukan kita atau Tuhan saja menunjukkan masih berjaraknya hati mereka dengan Tuhan. Setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, apakah mereka langsung mencarinya? Ternyata tidak. Mereka malah tanya lagi warnanya apa. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Mereka bukannya segera melaksanakan perintah Allah, mereka malah bertanya lagi. Tanpa mereka sadari, Allah mempersulit kriteria sapi betinanya. Di sini dapat diambil pelajaran bahwa sebagai hamba Allah, kita perlu menyegerakan perintah Allah tanpa perlu banyak bertanya yang malah akan mempersulit diri kita sendiri. Ketika mereka dijelaskan oleh Nabi Musa terkait sapi kuning tua, mereka tidak segera mencarinya padahal sudah jelas. Mereka memilih bertanya kembali. Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Gara-gara bertanya yang tidak perlu, perintah yang awalnya mudah menjadi sulit. Karena sulitnya kriteria yang Allah berikan, hampir saja mereka batal melaksanakan perintahnya. Bertanya terkait hal yang sudah jelas itu tidak baik. Allah SWT menyebutkan latar belakang kenapa perintah itu diberikan, yaitu untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan." Quran Surah Al-Baqarah 72. Kembali kepada Bani Israel, setelah lembu itu ditemukan dan disembelih,
lalu dipotong ekornya, kemudian dipukulkan kepada jasad korban pembunuhan itu. Lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah anak saudaranya sendiri. Lalu dia kembali meninggal. Demikianlah Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya menghidupkan orang mati. Ayat ini menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah.